Halo, cek cek. Eko, Ya, apakah suara saya bisa dengar, Pak? iya Bu, bisa Bu. Baik, mungkin kita ambil dulu ini foto bersama ya, Pak. Bisa di Ya, open kameranya, teman-teman. Baik, udah selesai, Pak. Boleh dimulai langsung saja ya, Pak. oh iya, Silakan. oke Bu. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini masih saya lanjutkan yang materi kemarin ya. Masih ada yang ingat nggak tentang proses sulfonasi? Ada yang masih ingat proses sulfonasi? Dari apa ketemu apa untuk sulfonasi? Halo? Halo? Rekan-rekan mahasiswa? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Ada yang bisa jawab reaksi sulfonasi kemarin antara apa ketemu reaksinya antara apa sama apa ya? SO2 dengan udara, Pak. SO2 dengan udara. SO2 hasilnya apa? SO3, Pak. SO3. Itu untuk gasnya ya. Untuk reaksinya kan kemarin kita ada proses antara SO3 ketemu LAB ya, di sini. Contohnya. Untuk yang tugas sudah dikerjakan semua kan ya? Nanti terakhir kita bahas. Ini saya lanjutkan dulu ya terkait yang kemarin ini terkait pembuatan LAS ya, linear alkyl sulfonat. Ini kemarin sudah jadi LAS itu ada proses hydration ya, jadi sebelum dia ditransfer ke tangki buat ke customer, kita ada proses hydration terlebih dahulu untuk menstabilkan warna dan produknya ya. Oke. Jadi selain apa tadi LAS, kita juga produksi SLS maupun SLIS ya. Jadi SLS itu sodium lauryl sulfat, SLIS itu sodium lauryl ether sulfat. Jadi kita ada 3. Kalau yang LAS tadi ada proses hydration namanya. Kalau untuk SLS ataupun SLIS kita prosesnya netralisasi. Jadi di sini kita butuh yang namanya caustic NaOH sebagai pereaksinya, penetralnya. Jadi antara apa namanya sulfonic acid. Sulfonic acid ini pH-nya kan sekitar sekitar 1 sih, sekitar 1 pH-nya ketemu sama NaOH yang pH-nya pH tinggi ya, sekitar 13-14. Jadi di sini ada reaksi netralisasi di menghasilkan ini contoh reaksinya ya. Ini ROSO3H sulfoniknya. Jadi untuk SLS sama SLIS ini kita materialnya dari fatty alkohol ya. Kalau yang LAS itu linear alkyl benzene, kalau yang ini dari fatty alkohol. Nah, fatty alkohol itu sendiri dari turunan apa namanya si kelapa sawit. Jadi dari minyak kelapa sawit diproses menghasilkan material untuk
SLS maupun SLIS ini. Kelapa sawit maupun kelapa bulat itu. Tapi yang kita pakai lebih sering ke kelapa sawit. Jadi prosesnya cuma untuk proses material ini sebenarnya masih diproduksi sama kau juga ya. Tapi kau yang ada di Filipina maupun di Malaysia. Jadi untuk proses oleochemicalnya, proses pembuatan turunan fatty alkohol itu maupun fatty acidnya kita ada di Filipina sama di Malaysia. Jadi kelapa sawit dari Indonesia dibikin di Malaysia maupun Filipina. Kalau Filipina lebih banyak untuk kelapa kelapa bulat itu. Kalau yang Malaysia lebih ke kelapa sawit. Jadi kita ada 2 proses ini untuk netralisasi ya. Ini sebagai contoh diagram flow-nya. Jadi ada yang namanya sulfonic acid yang yang sebelumnya yang reaksi antara SO3 sama material fatty alkohol menghasilkan yang namanya sulfonic acid ini. Menghasilkan yang namanya sulfonic acid. Kemudian di sini ada yang namanya mixer ya. Jadi mixer ini berfungsi buat mencampur antara sulfonic acid sama caustic. Jadi ini di sini karena asam kuat ketemu sama basa kuat, jadi di sini reaksinya eksotermis ya. Di sini kita kadang kalau seandainya tidak seimbang antara sulfonic acid maupun causticnya, sering terjadi trouble biasanya di sini. Karena kalau kadang dia sering blocking lah, sering dia dibeku kalau seandainya reaksinya nggak sempurna. Nah, di sini sulfonic acid masuk ke mixer maupun ada air ya. Ada dilution untuk dilution si NaOH-nya ini. Jadi NaOH biasanya kan sekitar 48% ya di dilution sama air sehingga mendapatkan konsentrasi yang sesuai sama untuk penetralannya. Jadi di sini ada reaksi, ini ada pendinginnya karena tadi reaksinya eksotermis kan, makanya ada yang namanya cooler. Sini proses pendinginan disirkulasikan baru dia keluar jadi produk. Untuk produknya ini sebenarnya biasanya dipakai untuk bahan baku sampo ya. Ada bahan baku sampo maupun bahan baku buat sabun mandi. Untuk yang SLIS lebih ke sampo. Untuk yang SLS-nya dia kebanyakan untuk sabun mandi, untuk odol juga, untuk sikat gigi. Ya banyak ke situ untuk yang produk-produk sulfonation ini. Untuk mungkin nanti untuk aplikasi produknya saya share di pertemuan ketiga. Jadi ada beberapa aplikasi produk dari material-material sulfonation maupun proses yang lain. Produk-produk kau cuma nggak cuma buat deterjen tetapi buat yang lain-lain. Nanti untuk pertemuan ketiga mungkin bakal saya share. Jadi ada beberapa macam sih. Mungkin nanti saya bakal ngasih contoh untuk untuk proses sampo maupun untuk proses buat menghilangkan ganoderma ya. Ganoderma di
perkebunan sawit. Jadi kita ada yang namanya produk kita yang dipakai buat menghilangkan kayak apa ya, jamur-jamur lah yang biasa dipakai yang biasa tumbuh di perkebunan sawit. Jadi ada beberapa macam sih. Yang lain juga untuk apa namanya, pengeras buat beton, seperti itu juga ada. Nanti coba saya share di pertemuan ketiga untuk aplikasi-aplikasinya. Nanti mahasiswa tertarik buat bisa trial penelitian di universitasnya di ITERA. Nah, ini untuk prosesnya ya. Jadi prosesnya ini cuma melakukan netralisasi antara sulfonic acid menjadi sulfonic acid yang pH-nya asam, dia berubah menjadi pH netral ataupun pH basa. Jadi tergantung produknya ya. Tergantung spesifikasi yang diperlukan oleh customer sendiri. Jadi itu untuk proses netralisasi. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Untuk proses netralisasinya sendiri. Ada yang ditanyakan? Untuk proses netralisasi? Tidak ada? Oke. Oke, saya lanjutkan. Sebelumnya kan untuk proses produknya. Jadi kemarin kan sebelumnya saya bilang ada proses gas treatment ya, exhaust gas treatment. Jadi yang sebelumnya SO3 maupun SO2 dia kan ada yang nggak bereaksi semuanya. Jadi ada beberapa SO3 maupun SO2 gas yang masih nggak bereaksi. Makanya dia harus dikeluarkan dari proses itu sendiri. Nah, sebelum dikeluarkan ke atmosfer, dia ada beberapa treatment gasnya sendiri. Ini sebagai contoh, ini sebelumnya dari reaktor ya. Dari reaktor masuk ke kemarin gas liquid separator ya. Masih ada yang ingat gak fungsi dari gas liquid separator ini apa? Gas liquid separator. Ada yang bisa jawab? Ya, ada yang bisa? Gas liquid separator kemarin fungsinya buat apa ya? Ayo, satu orang coba buat jawab. Oh ya, untuk souvenirnya kemarin kan saya bilang ya, souvenir paling nanti pas apa ya, sekalian pertemuan terakhir, maksudnya bisa saya kirim dari sini. Ayo coba, ada yang bisa jawab nggak? Gas liquid separator kemarin fungsinya buat apa? Gas liquid separator. Memisahkan gas dan cairan, Pak. Gas gas dan cairan ya. Gasnya apa kemarin? Cairannya apa? Ini namanya siapa? Sorry. Halo, namanya siapa? Oh, sadar, Pak. Fajar ya? Kemarin gasnya apa, cairannya apa yang dipisahkan di sini? Kalau nggak salah, gasnya itu SO2 dan SO3, Pak. Dan cairannya itu cairan sulfoniknya, Pak. Oh, oke. Betul, ya.
Jadi ya betul. Kita ada pemisahan di sini ya. Jadi sulfonic acidnya masih turun ke bawah, si gasnya ke atas. Jadi cuma nggak semuanya bisa, nggak semua sulfonic acid turun ke bawah. Jadi masih ada sedikit cairan yang terbawa oleh si gasnya itu. Kayaknya di sini masih ada yang namanya separator lagi nih. Di sini separatornya kita pakainya cyclone. Jadi di sini ada cyclone itu buat misahin lagi. Jadi kalau seandainya masih ada material yang terbawa oleh gasnya itu, sini dipisahkan lagi sama yang namanya cyclone ini. Di sini juga prosesnya hampir sama kayak gas liquid separator. Si apa namanya material-material yang terbawa tadi ditangkap lagi di sini supaya nggak terbawa ke electrostatic precipitator maupun ke SO2 scrubber. Karena kalau seandainya sampai terbawa ke EP maupun SO2 scrubber ini, dia bakal membentuk busa. Jadi nanti SO2 scrubber ini bakal banyak busanya kalau seandainya si sulfonic acidnya ini sampai terbawa ke EP maupun SO2 scrubber. Makanya kita ada dua tahap pemisahan buat misahin si sulfonic acid ini ya, supaya nggak ada busa yang terbawa. Baru setelah electrostatic precipitator ini masuk ke SO2 scrubber. Nah, di sini SO2 maupun SO3-nya ditangkap, udara yang bersih dikeluarkan lewat cerobong ke atmosfer. Kita biasanya ada pengecekan setiap 6 bulan sekali, pengecekan si SO2 scrubber-nya ini. Dicek kualitas udara yang keluar. Biasanya kita pakai vendor dari luar sih untuk pengecekan SO2 scrubber-nya sendiri. Oke, kita masuk ke cyclone. Seperti yang saya bilang tadi, ini sebagai contoh ya cyclone. Jadi gas sama beberapa uap-uap sulfonik tadi masuk ke dalam cyclone ini. Nah, kayak si cairan-cairannya dia bakal turun ke bawah, untuk gasnya dia ke atas. Jadi dia cuma prosesnya ya seperti ini. Ada gas masuk, muter, yang masih ada cairan ataupun dasnya masih turun ke bawah ya. Yang massa jenisnya lebih berat dia bakal turun, untuk yang udaranya dia keluar ke atas, naik ke atas ya. Ini untuk contoh cyclone. Jadi di sini cuma proses pemisahan tadi sama gas sama si material. Kemudian ini untuk EP ya, electric precipitator, ada yang sudah di sini udah kerja praktek belum ya? Udah pernah kerja praktek kemana gitu? Halo? Untuk ketua angkatannya? Oh belum ya? Oh belum kerja praktek belum ya? Nah, ya ini untuk jadi electric precipitator ini dia untuk menangkap tetesan asam maupun kabut asam organik ya, yang dihasilkan dari proses reaksi. Jadi di sini
dia menangkap SO2 maupun SO3. Jadi lebih banyak ke das-dasnya sih. Di sini dia fungsinya buat membersihkan aliran gas melalui menghilangkan debu, kabut maupun aerosol yang terbawa. Di sini ada pengaruh gaya elektrostatik yang dihasilkan antara si kawat-kawat di sini. Di sini ada kayak lempeng-lempengan. Jadi nanti ada kawat-kawat di sini. Jadi kalau ada gas masuk sama partikel, dia di sini ada aliran listrik tegangan tinggi ya. Jadi di sini ada, jadi nanti untuk elektron-elektronnya dia bakal menangkap si partikel-partikel ini. Jadi prinsip kerjanya sendiri dia berenergi tinggi ya, menghasilkan ion elektronegatif yang bermuatan menjauh dari elektroda negatif. Jadi ion-ion ini kemudian menangkap dan melekat pada partikulat yang terkandung dalam aliran gas. Jadi si partikulat ini yang ke bawah ini jadi tangkap karena di sini kan L negatif ya. Jadi nanti dia ditangkap yang positif karena plus minus kan. Jadi nanti tertangkap di sini untuk yang partikulat-partikulatnya setelah tertangkap dia bakal turun ke bawah, sedangkan gasnya dia lewat. Jadi nanti si partikulat maupun kayak ya kabut gasnya dia bakal tertangkap terlebih dahulu di sini, ditangkap sama elektron-elektron dari si IP ini sendiri. Setelah ditangkap dia bakal turun ke bawah dan biasanya kita tampung di IBC container. Jadi untuk si partikulat-partikulat yang tertangkap ini sudah tidak bisa kita recycle lagi. Jadi kita harus buang ke vendor, jadi ke vendor pengolah limbah. Jadi seperti itu untuk elektrostatik precipitator. Ini untuk prinsip kerjanya saya tulis di sini. Jadi gaya menyebabkan partikulat bermigrasi menuju anoda positif elektroda pengumpul, tabung atau plat. Jadi ini ada platnya. Partikel tersebut menyatu di permukaan dan mengalir di bawah karena pengaruh adanya gravitasi. Seperti bilang tadi, partikulatnya turun, si gasnya lanjut ke proses berikutnya untuk gasnya, gas SO2 maupun SO3-nya. Karena kalau seandainya masih ada partikulat kayak yang solid-solid masih karena kita untuk pengecekan udaranya sendiri nggak cuma SO2 SO3 gas yang dicek, cuma tapi total partikulat juga kita cek supaya tidak melebihi batas yang diizinkan oleh pemerintah. Jadi ini khusus buat menangkap si partikulatnya itu sendiri. Baru lewat ke masuk ke SO2 scrubber. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi untuk IP ini biasanya kebanyakan di pabrik semen sih biasanya. Karena dia banyak das ya, biasanya buat menangkap si partikulat-partikulat. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan cyclone maupun IP, electric precipitator. Elektrostatik precipitator, elektrostatik. Nggak ada? Oke, kita lanjut. Jadi ini untuk SO2 scrubber ya. Jadi setelah IP tadi
dia ada yang namanya SO2 scrubber. SO2 scrubber ini dia fungsinya buat menyerap gas SO2 maupun SO3 yang masih tidak bereaksi dengan material. Jadi di sini prosesnya jadi ada gas masuk dari bawah ya. Gas SO2 maupun SO3 di sini masuk dari bawah, kemudian dialirin air dengan pH tinggi. Jadi ini ada air dengan pH tinggi, disemprotan, dispray sih. Dispray, nanti dia bakal menangkap si gas-gas SO2 maupun SO3-nya. Jadi di sini ada flow rate-nya kita atur supaya gas SO2 maupun SO3 nggak ada yang keluar ke outlet sini, nggak ada yang lewat. Jadi di sini ini contohnya ya. Jadi ada cairan turun ke bawah, nanti tertangkap di sini kalau SO2 gas ketemu NaOH karena pH tinggi ya, kan pasti bakal menjadi Na2SO3 ya. Liquid plus H2O. Jadi di sini nanti bakal banyak garam-garam. Garam Na2SO4 ya biasanya. Na2SO4 mas di sini ini kita sirkulasi supaya kita nggak membuang banyak air, makanya kita sirkulasi lagi. Jadi di sini masih pH-nya masih tinggi. Kalau seandainya dia pH-nya udah mulai turun, biasanya kita suntik NaOH lagi. Supaya kita jaga pH-nya di atas 9 biasanya. Jadi kalau pH-nya di bawah 9, sekitar pH netral, dia SO2, SO3-nya bakal lewat doang. Jadi bakal keluar ke atmosfer. Karena tidak ada reaksi ya, nggak ada penyerapan di situ. Makanya kita setting pH-nya di atas 9 supaya dia bisa menyerap si SO2 maupun SO3 gasnya. Nah, ini untuk sebagai contoh ya. Jadi kalau seandainya ada SO3 gas SO3 gas maupun SO2 SO3 gas yang bocor nih, kalau seandainya dia nggak menangkap ada SO3 gas yang yang lewat. Nah, ini sebagai asumsi ya. Kalau seandainya ada 1000 kg SO3 gas yang lewat, nah ini kira-kira bahayanya itu sampai sekitar 1 km dari titik kebocorannya itu sendiri. Dengan kecepatan angin sekitar 5 meter per sekon. Jadi dia bakal membentuk kayak cloud gitu. Jadi sulfuric acid mist. Apalagi ini kalau seandainya ada hujan ya. Kalau ada hujan dia bakal bereaksi ya, jadi H2SO4, jadi asam si air hujannya. Makanya kita prevent banget supaya nggak ada SO3 gas yang keluar yang bocor lah. Dan jadi kita pernah ada kebocoran di salah satu pipa kita. Jadi kalau seandainya udah bocor seperti itu, biasanya kita stop gas plan-nya biasanya. Jadi si gas plan, si proses pembuatan SO3-nya kita stop dan kita tutup sampai nggak ada gas yang keluar. Karena ini nggak cuma merusak alat, juga meracuni pekerjanya sendiri.
Bayangkan kalau saya ada 1000 kg sampai ke 1 kilometer, sebenarnya tempat kita ada di kawasan, cuma kalau sekitar 1 kilometer kan bahaya juga buat pabrik-pabrik di sekitar kita, makanya kita prevent banget supaya nggak ada SO3 gas yang bocor sampai ke lingkungan. Ya, ini untuk SO2 scrubber ya. Sampai sini ada ini mau ditanyakan tentang gas treatment, proses gas treatment. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, jadi tadi untuk treatment si gasnya ya. Jadi selain gas, kita juga ada wastewater treatment process ya. Jadi ada proses. Jadi tadi gas. Kalau gas ada yang mau tanyakan di sini? Jadi untuk gasnya kita proses di 3 alat ini. Ya, ada 4 alat, gas liquid separator, EP maupun SO2 scrubber. Nah, untuk airnya kan kita nggak cuma gas saja yang kita treatment ya. Karena di sini prosesnya kita menggunakan air, makanya kita ada proses pengolahan limbah, pengolahan airnya sendiri. Proses pengolahan si air limbahnya itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke wastewater treatment, saya mau bahas terkait untuk yang tugasnya kemarin udah selesai semua ya? Udah pada ngerjakan? Ada yang berani berani menjawab untuk si tugasnya sebelum saya masuk ke wastewater treatment? Halo, ada yang udah selesai yang ini untuk tugas kemarin? Ada yang bisa jawab terkait tugas perhitungan gasnya, gas SO2-nya? Oke, coba saya untuk ketua angkatannya siapa ya di sini? Kelas RA, ketua angkatan ada kan di sini ya? Halo. Halo, untuk ketua angkatannya siapa di sini? Selain yang kemarin, coba
apa namanya kemarin kan si halo, ada yang bisa jawab yang soal tugas kemarin? Coba saya tunjuk satu ya. Coba. Dari kemarin kan Fajar terus ya yang sering jawab nih. Sekarang coba. Nah, Tria Aulia coba. Jawabannya berapa kemarin? Kalau yang nggak ada yang mau jawab, saya tunjuk Tria Aulia coba. Yang ini kan kemarin ya, gas sulfur fluoride 360 kg, gas SO2 yang dihasilkan berapa? Halo? Mana tadi? Oh ini. Halo? Siapa? Andela, Pak. Oh ya, silakan Andela. Andela. Misalkan itu 720 kg per jam. Bentar, saya sekalian nulis ya. Jadi gimana? SO2. Ini sulfur fluoride-nya ya. Kita coba bareng-bareng. Tiga ratus enam puluh. Ini berapa ini? 360 kg per jam ya. Kan kemarin harus nyari molnya dulu ya. Ini molnya berapa? Itu molnya 11,25, Pak. 11,25. Oke. Kemudian ada reaksi S sama O2 ya. O2-nya berarti berapa? Oksigennya. Oksigen. Mol oksigennya berapa? Mol si oksigennya. Sama, Pak. 11,25. Sama ya, 11,25. Jadi si mol oksigen. Mol SO2-nya Sama, Pak. 11,25. sama. Jadi gas SO2 yang dihasilkan berapa? Halo? 720, Pak. 720. Oke. Dari mana perhitungannya? Dari mol dikali sama MR SO2-nya. MrSO2-nya berapa? 60. Oke, betul ya. Yang lain sama kan ya jawabannya? 720. Sama, Pak. Oke. Ini buat selingan aja. Jadi saya lanjut dulu. Nanti contoh soal berikutnya kita bahas lagi. Biar nggak ngantuk.
Oke, saya lanjut dulu. Nanti kita bahas lagi nomor 2 sama nomor 3. Oke, jadi ini untuk wastewater treatment ya. Jadi apa sih yang kalian tahu? Ada yang tahu nggak IPAL atau WWT itu apa?